Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sabrina, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Pagi, kelas A, semester 2. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi makalah yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Membangun Kesejahteraan Bangsa. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Untuk itulah diharapkan dapat menjelaskan pentingnya Pancasila sebagai ideologi yang membangun kesejahteraan bangsa. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia jangan pernah lupa untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Rumusan masalah. 1. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara. 2. Perumusan Pancasila. 3. Pengertian ideologi Pancasila. Dan yang keempat, ideologi Pancasila dalam membangun kesejahteraan bangsa. Bab 2. Pembahasan. 1. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Awal pembentukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemahaman kembali sejarah lahirnya Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang penting dalam memahami Pancasila sebagai sebuah ideologi. Pada tanggal 1 Juni dan 1 Oktober di negara Republik Indonesia merupakan dua tanggal yang memiliki nilai sejarah yang sangat berharga bagi berkembangnya Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Sesuai fakta, pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai tanggal terbentuknya Pancasila, bahwa sesungguhnya pada 1 Juni 1945 Bung Karno bukanlah pencetus maupun pencipta Pancasila. Ia hanyalah membantu mengingat kembali ideologi yang sudah lama berkembang di kehidupan masyarakat Nusantara sejak zaman dahulu kala. Fakta ini memiliki bahwa Pancasila terbentuk jauh dari sebelum 1 Juni 1945. 2. Perumusan Pancasila. Lahirnya dasar negara Indonesia, Pancasila melalui proses perumusan yang cukup panjang dan banyak tokoh yang terlibat di dalamnya. Perumusan Pancasila diawali dengan terbentuknya Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bisa disebut BPUPKI atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan merupakan tindak lanjut atas janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Piagam Jakarta bukan merupakan bentuk akhir dari dasar negara Indonesia. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan sidang yang penting dalam sejarah lahirnya Pancasila. Pada sidang tersebut, sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya perubahan tersebut, isi dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang PPKI tersebut, Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Hari lahirnya Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni dan menjadi hari libur nasional. C. Pengertian ideologi. Pertama kali ideologi dikenalkan oleh filsuf Prancis yaitu Destutt de Tracy pada tahun 1796. Ideologi berasal dari bahasa Prancis yaitu ideologi, merupakan gabungan dua kata yaitu ideo yang mengacu pada gagasan dan logi yang mengacu kepada logos.
kata dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan logika dan rasio. Destutt de Tracy menggunakan kata ini dalam pengertian epistemologisnya sebagai ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. D. Pengertian ideologi Pancasila. Pengertian dari ideologi Pancasila adalah pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok seperti ideologi-ideologi lain di dunia. Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur budaya dan nilai religius bangsa Indonesia. Ada dua makna dari ideologi Pancasila, yaitu 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan bernegara. Dan yang kedua, Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. E. Peranan ideologi Pancasila membangun kesejahteraan bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera ialah aman, sentosa, dan makmur. Menurut Wikipedia, sejahtera merupakan kondisi yang baik, situasi manusia di mana dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sejahtera memiliki kunci di dalam Islam. Kunci kesejahteraan itu adalah iman dan takwa. Iman dan takwa itu dasar dari kesejahteraan. Sedangkan kesejahteraan berdasarkan kemaksiatan, yaitu merupakan kesejahteraan yang semata dan sementara. Kesejahteraan masyarakat yang akan selalu menjadi prioritas, lantas terpinggirkan oleh mengedepankan politik kekuasaan. Menurut Kailan 2006, reformasi yang berjalan dengan bergulir ini tidak didasarkan pada core filosofi bangsa Indonesia, sehingga dapat berakibat pada krisis yang berkepanjangan berupa konflik kekerasan, terorisme, konflik etnis, ras, suku, golongan, dan agama negeri ini. Dengan demikian, peran ideologi Pancasila dalam membangun kesejahteraan bangsa yaitu 1. Ideologi Pancasila sebagai arah nyata dan kebudayaan hidup masyarakat luas. Arah nyata di dalam masyarakat luas akan menjunjung harga diri, harkat, dan martabat sebagai bangsa dan bangsa yang besar yang sejahtera dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang penuh kedamaian. 2. Pancasila mempunyai tujuan dan nilai luhur yang mempunyai ciri masyarakat yang beradab, bermutu, demokratis, dan berbudaya. 3. Ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu, yaitu khususnya untuk pemacu upaya pemberdayaan masyarakat mandiri, profesional, sejahtera, dan berbudaya. 4. Pancasila sesungguhnya telah diarahkan sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang sejahtera. 5. Pancasila jadikan bangsa Indonesia sebagai tujuan dalam berpikir dan bertindak dalam menentukan suatu gagasan. Kesimpulan, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga sumber pedoman hidup masyarakat dan negara Republik Indonesia yang real. Maka manusia Indonesia menjadikan pengalaman Pancasila sebagai tujuan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengalamannya harus dimulai dari setiap kepedulian warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Saran: sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbangsa dan bernegara karena Pancasila adalah pedoman hidup. Jangan mudah terpengaruh oleh budaya asing yang masuk ke negara kita. Kita harus menyeleksi dan tidak menerima begitu saja pengaruh yang masuk dalam negara kita, karena tidak semuanya sesuai dengan kepribadian bangsa kita, yaitu Pancasila. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka yang berisikan beberapa link materi untuk menambahkan kekurangan dari materi makalah yang saya buat. Lalu sekian presentasi materi makalah yang saya buat. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.